Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti bagian firman-Mu, meskipun hanya sedikit saja yang akan kami renungkan pada hari ini, tetapi biarlah itu boleh memberikan kekuatan bagi hati dan jiwa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selama 2 bulan ini, dalam 8 minggu ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan satu seri topik perenungan, yaitu ucapan berbahagia Tuhan Yesus. Saya bergantian dengan rekan-rekan hamba Tuhan GKI Mosana akan mengajak saudara membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, dan kita akan merenungkan satu demi satu ucapan bahagia Tuhan Yesus. Mari untuk edisi yang pertama hari ini kita membuka Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Tetapi saya ingin mengajak saudara membacanya dari ayat yang pertama, saudara. Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ketiga. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara-saudara, bagian teks yang kita baca ini Matius pasal yang kelima dan akan kita renungkan selama 2 bulan ini, itu merupakan satu bagian pembuka dari catatan yang dikenal di dalam Alkitab sebagai khotbah di bukit. Khotbah di bukit merupakan kumpulan pengajaran Tuhan Yesus yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Maka ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga, kita bisa membayangkan bahwa semua pendengarnya waktu itu akan terkejut. Bahkan mungkin juga saudara dan saya bertanya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang miskin kok berbahagia? Saudara, nilai yang dikenal oleh dunia ini, bahkan yang juga saudara dan saya percayai mungkin, orang yang bahagia itu adalah orang yang punya banyak hal, orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang punya banyak harta, punya banyak prestasi, punya banyak pencapaian, punya banyak teman, punya banyak koneksi, punya keluarga, punya pasangan, punya segala macam. Itu baru bahagia. Kalau miskin atau tidak punya, itu tidak akan bahagia. Miskin di dalam harta, miskin uang, tidak bahagia. Miskin pertemanan, tidak punya banyak kenalan, tidak punya lingkaran sosial yang luas, tidak bahagia. Kita berpikir orang miskin tidak mungkin bahagia. Yang bahagia itu orang-orang yang kaya, yang punya banyak hal. Tetapi perkataan Yesus di dalam bagian ini memutarbalikkan cara pikir itu. Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, apa artinya miskin di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudara, miskin di hadapan Allah artinya adalah sebuah keadaan hati yang menyadari bahwa saya ini melarat, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya banggakan di depan Tuhan. Kalau orang yang merasa dirinya itu kaya di hadapan Allah, mungkin bisa berpikir, oh saya kaya, saya punya banyak hal yang saya bisa banggakan di hadapan Allah. Apa saja yang bisa dibanggakan? Perbuatan baik, saya rajin berbuat baik, ketaatan beribadah. Saya gak pernah bolos ke gereja. 1 tahun saya 52 kali ibadah minggu ke gereja, tidak pernah bolos. Pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab, saya tahu banyak hal. Kekudusan hidup saya tidak
berdosa tidak seperti orang itu. Dan Tuhan Yesus katakan orang-orang begini tidak berbahagia. Yang bahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, yang menyadari di depan Tuhan saya nggak punya apa-apa, menyadari bahwa saya orang berdosa, saya orang yang kotor. Tuhan, saya tidak tahu banyak tentang Engkau, saya masih jauh dari standar kekudusan Tuhan, saya masih jauh dari kesalehan yang Tuhan harapkan, saya miskin, saya melarat. Orang-orang yang punya hati seperti ini akan berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan ampuni saya. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Maka ketika itu Tuhan akan datang, menolongnya, masuk ke dalam hidupnya, memberikan damai sejahtera, kehidupan kekal, memberikan diri Tuhan sendiri. Dan disinilah Yesus berkata, merekalah orang-orang miskin itu empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, berapa lama engkau dan saya menjadi orang Kristen? Kalau hari ini engkau dan saya berpikir kita bisa jadi Kristen karena usaha kita, karena kepintaran kita, karena kerajinan kita, kebaikan kita, saya mau katakan pada hari ini kita perlu bertobat. Kita perlu menyadari kemiskinan kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang melarat, orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan hanya dengan cara itu, kita bisa merasakan kasih Kristus sebagai sesuatu yang sangat besar dan berharga. Pribadi Yesus menjadi satu-satunya yang kita inginkan. Dan ketika Yesus menjadi satu-satunya yang berharga buat kita, saat itulah kita seperti memiliki kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari siapa diri kami sebenarnya. Kami orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan sungguh berbelas kasihan buat kami. Tolong kami untuk boleh terus punya hati yang tulus, hati yang menyadari kemiskinan kami di hadapan Allah, sehingga dengan demikian kami bisa merasakan Kristus sebagai pribadi yang sangat berharga, dan kami memiliki harta yang terindah. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.